warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi di video pembelajaran kakak ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nia Sulistiawati, NIM 2020201125, kelas 10 PSD, Prodi PGSD, dosen pengampu Bapak Krisno Budi Prasetyo MPD. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai keseimbangan ekosistem, kelas 5, tema 5, subtema 3. Baiklah adik-adik, berikut ini standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, di materi keseimbangan ekosistem ini kita akan membahas pengertian ekosistem, komponen penyusun ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, berikut ini adalah contoh komponen biotik ya adik-adik, di mana ada tumbuhan, lalu ada hewan, dan ada manusia. Komponen biotik itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer. Selanjutnya kakak akan menjelaskan apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu sendiri adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen yaitu pemakan produsen dan konsumen lainnya. Sedangkan dekomposer biasa juga disebut dengan pengurai. Nah, berikut ini adalah gambar ekosistem di sawah ya adik-adik. Di situ ada padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan ulat sebagai pengurai. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Nah, di sini ada contoh dari komponen abiotik ya adik-adik. Yang pertama ada tanah, lalu ada air, dan ada udara. Jenis-jenis ekosistem itu sendiri dibagi menjadi 2 ya adik-adik. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam seperti sungai, laut, serta gunung. Nah, di situ ada gambarnya ya adik-adik. Nah, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti sawah, kolam, dan bendungan. Di samping ini adalah gambarnya ya. Apa sih itu keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Ya, keseimbangan ekosistem adalah di mana komponen penyusun ekosistem yaitu biotik dan abiotik dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun peranan.
Nah, ini adalah contoh dari keseimbangan ekosistem ya adik-adik, di mana komponen penyusun ekosistem yaitu abiotik dan biotik dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun peranan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ada dua faktor ya adik-adik. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia. Nah, perubahan ekosistem secara alami, di situ contohnya ada gunung meletus. Sedangkan perubahan ekosistem yang diakibatkan oleh manusia, di situ ada banjir yang disebabkan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kakak akan memberikan evaluasi adik-adik. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, manakah gambar berikut ini yang merupakan komponen penyusun ekosistem abiotik? A. Ada hewan. B. Ada air. C. Ada tumbuhan. Ya, jawabannya adalah B. Air. Soal yang kedua, manakah gambar yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh faktor alam? A. Ada membuang sampah sembarangan. B. Gunung meletus. C. Menebang pohon sembarangan. Ya, jawabannya B. Gunung meletus. Nah, kita memasuki soal yang ketiga ya. Silahkan adik-adik tebak, di samping ini merupakan komponen apa? Ayo. Ya, benar sekali. Di samping ini merupakan gambar hewan, yaitu komponen biotik. Soal selanjutnya, coba adik-adik tebak gambar di samping merupakan jenis ekosistem apa? Ya, pinter. Gambar di samping adalah gambar sungai yang merupakan jenis ekosistem alami. Nah, kita memasuki soal yang terakhir ya adik-adik. Coba kalian tebak gambar di samping ini merupakan gambar apa? Ya, gambar di samping ini merupakan contoh kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh manusia. Nah, pesan dari kakak, jagalah alam dan sayangilah alam, maka alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jagalah keseimbangan ekosistem, misalkan dengan cara yang sederhana seperti buanglah sampah pada tempatnya. Sekian penjelasan dari kakak ya. Semoga video pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya ya.